terima kasih atas kesempatan. Selamat siang semua. Siang. Ada sehat-sehat? Sehat. Saya lihat ini kelihatan masih muka-muka ngantuk, kayaknya kurang tidur, ini lembur. Saya tidak tahu sudah mengerjakan apa, tapi kita masih ada satu materi pada siang hari ini terkait dengan topik dan yang akan saya sampaikan dalam pelatihan di siang hari ini. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri, identitas saya, nama saya Carter Kando dan next. Saya adalah dosen Politeknik Negeri Manado dengan latar belakang sebagai ahli teknik bangunan gedung. Singkat padat jelas. Nah, topik kita pada hari ini yang akan saya sampaikan terkait dengan penggunaan software ETABS untuk analisis dan desain struktur. Jadi kita nanti akan mempelajari atau pelatihan kita di siang hari ini terkait dengan software. Karena itu yang menjadi dasar atau kebutuhan yang perlu kita lengkapi. Next, terkait dengan peralatan yang ada. Next. Yaitu pertama, kita semua sudah harus membawa laptop. Ini ada bawa laptop toh semua? Ada. Kemudian Bapak Ibu, yang juga kita harus pastikan, tidak hanya kita membawa laptop saja, tetapi kita tahu mengoperasikan bagaimana menggunakan laptop ini. Karena ini ada pengalaman saya, teman saya, ini kuliah di pasca sarjana. Jadi ketika laptopnya sudah ada, disuruh mengetik, ini tidak tahu cara menggunakan tombol yang ada. Dan ini memang pengalaman pribadi. Ya, jadi saya kira itu menjadi syarat utama. Kemudian yang berikut juga Bapak Ibu, kita harus memastikan bahwa spesifikasi dari laptop kita itu harus minimal 8 MB. Karena nanti RAM-nya 8 MB. DT4 boleh nggak? Ya, boleh. Karena nanti kita akan menggunakan software yang kalau orang bilang kemarin kalau dibawa dari itu berarti nanti dia lalai. Kita tidak bisa melakukan peran. Kemudian yang berikut juga, persyaratan yang berikut, kita harus memastikan bahwa kita punya koneksi internet. Karena nanti software itu yang akan saya ajarkan pada siang hari ini, itu kita nanti akan praktek untuk menginstal langsung pada laptop masing-masing. Karena itu kita harus memastikan kita punya internet, kemudian juga kita punya email. Ini sebagai informasi hal-hal yang kita perlukan dalam pelatihan ya. Next. Nah, kita masuk pada materi. Jadi sesuai dengan topik yang ada, ini tujuan dari pelatihan ini, setelah mengikuti pelatihan, kita dapat mempraktekkan atau mengoperasikan penggunaan software ETABS. Jadi ini dasarnya ini sebenarnya saya mengambil dari unit kompetensi pada ahli pemeriksa kelayakan struktur jenjang 9. Jadi saya kira tentu kita semua yang ikut pada pelatihan ini tentu ada persyaratan yang minimal atau maksimal sudah di level 8 atau madya. Kemudian yang kedua, kita juga memahami karena ini spesifik pada bangunan gedung, jadi kita juga paling kurang harus tahu bangunan gedung itu seperti apa dan cara memodelnya. Kemudian next. Nah, hal-hal yang harus kita punyai atau kita miliki ya dalam pelatihan kita saat ini, yaitu tentu harus ada tanggung jawab, harus cepat tanggap, dan kita juga harus teliti. Karena ketika kita melakukan install nanti ada ada notifikasi di email, kemudian cara kita melakukan validasi atau verifikasi dari notis email yang masuk itu. Nah, kita harus butuh ketelitian di situ. Jangan sampai salah, karena banyak kali ini kalau mau dikatakan orang bilang install program itu gampang, tapi masih banyak juga yang seringkali gagal dalam melakukan install. Next. Nah, kemudian kita masuk pada topik kita ya. Sesuai yang sudah saya sampaikan di awal itu terkait dengan pengantar software ETABS. Jadi software ETABS ini adalah software khusus program struktur yang digunakan untuk menganalisis dan mendesain. Gitu. Kenapa kita perlu software? Karena Bapak Ibu zaman sekarang itu orang tidak mendesain lagi manual. Jadi kalau perbandingan kita bisa bayangkan
Kalau kita mendesain manual itu, mungkin yang dikerjakan dengan software ETAPS itu 15 menit sudah selesai. Tapi kalau kita kerjakan secara manual, mungkin 1 minggu belum selesai. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman dengan metode cross, yang saya kira pasti punya pengalaman yang berkesan lah dengan metode cross. Karena cukup banyak waktu yang kita gunakan, dan kadang-kala yang membuat itu orang bilang kadang-kala jadi mulai agak alergi masuk ke gedung, karena itu software materi-materi yang kadang-kala masih banyak kita kerjakan secara manual. Kemudian next, ya, manfaat dari penggunaan ETAPS ini, ya, tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk efisiensi desain, kemudian juga dalam akurasi analisis. Yang pasti software itu pembandingnya itu adalah perhitungan secara manual. Jadi dari sisi waktu, dari sisi ketelitian, dari sisi keakurasian, dan sebagainya, software ETAPS ini memiliki keunggulan yang sangat luar biasa, dan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Begitu. Jadi kita harus memiliki keahliannya. Next. Nah, kemudian untuk pelatihan ini, ya tadi saya sudah sampaikan. Next. Sudah. Kemudian instalasinya, ya kita harus sesudah kita melakukan instalasi, ya pada program yang ada, ketika running, bagaimana langkah selanjutnya yang harus kita lakukan. Next adalah ini ada satu contoh, ya, terkait dengan pemodelan struktur. Ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti, dan biasa setiap software itu ada ada algoritmanya, ada prosedur yang harus kita pahami, mulai dari bagaimana secara umum ini ada 4, ya, ada geometri yang harus kita buat. Kita harus tahu bagaimana memodelkan struktur itu, membuat geometrinya. Kemudian kedua, kita mengisi data material. Kemudian yang ketiga terkait dengan elemen, balok, dan kolom, kita harus buatkan modelnya. Dan yang terakhir juga itu kita harus paham juga tentang next. Ya, kemudian pada tahap selanjutnya itu analisis dan desain ini, yaitu tujuannya untuk mendapatkan gaya-gaya dalam dan ini masih ada memperhatikan semua toh? Ada. Kalian ada, ya, oke, lanjut. Ya. Jadi hasil desainnya itu, ya, hasil analisis itu adalah gaya-gaya dalam, hasil desain adalah pengembangan, dan ini semua merupakan output dari dari software. Dan selanjutnya kita masuk pada tahap interpretasi. Next. Oke. Kemudian yang paling terakhir itu, sesudah kita buatkan hasil perhitungan lewat software yang tadi, kita mempersiapkan untuk laporan akhirnya. Jadi produk akhir dari satu desain itu, ya, dinyatakan dalam laporan akhir yang memuat urut-urutan dari pertama sampai terakhir tahapan-tahapannya. Jadi saya kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti silakan bisa dilanjutkan di rumah, bisa dilatih, kita bisa mengembangkan sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian mungkin untuk materi hari ini, saya kira cukup disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan.